Jangan sampai nantinya ketika dia mau kampanye, itu kecamatan itu dibilang zona hijau. Tetapi ketika musuhnya, lawannya mau kampanye, dibilang zona merah. Jadi sekarang ini ada indikasi incumbent atau grup petahana itu menahan anggaran COVID. Pasti dia akan menggunakan simbol-simbol suaminya, atau ya katakan mungkin dia dengan ketawa saja sudah tidak netral. Pilkada nanti patahananya akan ikut. Patahana ini bukan diterjemahkan hanya bupati saja, bukan hanya gubernur saja, tapi termasuk wakil. Wakil itu rumputnya rumput patahana. Termasuk sekda itu rumput patahana. Termasuk istri kepala daerah yang sudah tidak mencalon lagi juga rumput petahana, adiknya, keponakannya. Nah, jadi saya melihat 220 itu nanti adalah petahana. Di Sumatera Barat itu hampir semua kabupaten kota termasuk provinsinya petahana itu. Di Sumatera Barat. Sumatera Barat agak riskan. Saya sudah memberikan warning kepada Bawaslu, ini pekerjaan yang cukup berat, ya kan? Nah, oleh karena itu saya minta perhatian serius kepada teman-teman KPU dan Bawaslu untuk memperhatikan posisi petahana di dalam pilkada ini. Posisi yang harus diperhatikan pertama adalah kepala daerah sekarang ini merangkap sebagai kepala Satgas COVID. Merangkap, ya Pak ya. Semua rata-rata kepala daerah ini merangkap ketua Satgas. Ketua Satgas ini perannya adalah dia bisa menentukan itu zona merah, zona hijau, dan zona kuning. Jangan sampai nantinya ketika dia mau kampanye, itu kecamatan itu dibilang zona hijau.
Tetapi ketika musuhnya, lawannya mau kampanye, dibilang zona merah. Nah ini saya mohon, jangan ada eksploitasi kebijakan COVID oleh petahana. Jadi petahana ini sangat berperan di dalam menjaga kesehatan, tetapi dia punya peluang untuk menentukan, ya Pak ya, untuk menentukan zona itu zona apa. Bisa jadi nanti ketika dia kampanye mungkin semuanya zona hijau nanti, ya kan? Nah, ini saya mohon perhatian, jangan sampai zona hijau, kuning, merah ini dimanfaatkan oleh petahana. Kemudian juga dalam hal perspektif petahana ada bantuan COVID. Sekarang ini anggaran COVID di semua daerah itu baru keluar 5%. Baru keluar 5%. Masih ada anggaran 90% lagi yang harus dikeluarkan. Jangan sampai anggaran COVID yang belum keluar ini digunakan untuk kepentingan petahana waktu setelah penetapan. Jadi sekarang ini ada indikasi incumbent atau grup petahana itu menahan anggaran COVID. Menahan. Dengan tujuan nanti setelah ada penetapan tanggal 4 September mulai pendaftaran, ini anggaran COVID mulai dibagi-bagikan. Ini saya mohon kepada KPU dan Bawaslu untuk lebih tegas di dalam memantau posisi petahana di dalam memanfaatkan COVID. Jadi ada kebijakan zona, ada kebijakan untuk bantuan, ya kan? Nah ini saya kira yang harus diperhatikan. Dan yang paling penting lagi, yang paling rawan adalah keterlibatan ASN. Ini yang menurut saya yang harus betul-betul menjadi perhatian. Keterlibatan ASN ini sebetulnya saya secara jujur, saya pribadi mengatakan netralitas ASN itu sebetulnya netralitas setengah hati. Setengah hati, tahu kan? Berbeda dengan TNI Polri. Kalau TNI Polri itu sepenuh hati netralnya. Tapi kalau ASN ini hanya dalam tahap-tahap tertentu dia netral. Tetapi pada hari A dia tidak netral. Ya kan? Ini saya kira menurut saya bagi petahana ini betul-betul sangat rawan. Saya mohon nanti, saya kira teman-teman Bawaslu sudah punya strategi, ya kan? Bagaimana melakukan pemantauan keterlibatan ASN dalam pilkada. ASN ini baru melobi saja mau jadi calon itu sudah kena sanksi. Baru melobi ya Pak. Baru melobi saja. Jadi tidak harus menunggu penetapan. Ini repotnya ASN ini. Ya kan? Begitu juga saya mohon hati-hati bagi petahana yang istrinya adalah ASN. Di beberapa daerah, saya tidak tahu, nanti mohon informasi Pak Nazir ya, berapa bupati yang mencalonkan atau rumpun petahana yang istrinya ASN. Saya mohon kepada teman-teman Bawaslu untuk menegakkan aturan sesuai dengan peringkat aturan. Peringkat aturan tentunya paling tinggi adalah undang-undang, ya kan? Tetapi jangan sampai karena Menpan mengeluarkan surat edaran berkenaan dengan istri ASN yang katanya boleh hadir ketika deklarasi mendampingi calon.
boleh hadir datang ketika kampanye. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang istri calon yang notabene adalah ASN di dalam gerak lakunya di dalam kampanye. Pasti dia akan menggunakan simbol-simbol suaminya, atau ya katakan mungkin dia dengan ketawa saja sudah tidak netral, ya kan? Saya mohon kepada teman-teman semuanya, coba dibahas secara serius adanya kelonggaran keterlibatan istri ASN di dalam surat edaran Menpan. Coba sudah ada ya? Sudah baca surat edaran Menpan. Keterlibatan istri di dalam petahana. Ini saya mohon hati-hati karena ini potensi akan terjadi. Begitu juga kepada teman-teman semuanya, nantinya ini kalau ASN ini saya kira sebenarnya saya jujur saya katakan pilkada ini lebih rumit daripada pileg dan pilpres, lebih keras, lebih ya tantangannya lebih berat daripada pileg dan pilpres karena kandidat-kandidatnya itu semuanya penyelenggara pemilu kenal dekat. Nah ini saya kira saya berharap kepada teman-teman semuanya untuk tidak diskriminatif terhadap kandidat, ya kan? Tidak diskriminatif itu jangan membeda-bedakan antara petahana sama non petahana. Ini saya kira di dalam hal tertentu masih ada Pak ya, teman-teman dari KPU khususnya yang secara batin dan gestur tubuhnya masih memprioritaskan petahana, masih ada, kan? Nah, ini saya kira tidak ada perbedaan aturan antara petahana dan non petahana. Jadi ini saya mengingatkan saja, kalau ada kepala daerah yang istrinya ASN atau mungkin juga anaknya ASN atau saudaranya, nah ini saya kira strategi ini saya harapkan kepada sekalian untuk lebih ekstra hati-hati. Saya juga ingin kepada teman-teman semuanya untuk mempelajari secara serius untuk petahana segala bentuk bantuan sosial. Kronologisnya dari mana itu? Apakah ini sudah dianggarkan jauh sebelumnya, atau ada revisi anggaran, atau ini adalah anggaran baru untuk pilkada? Ini saya mohon untuk mempelajari APBD. Jadi ini APBD ini penting dipelajari, di mana mata anggaran yang berkaitan dengan bantuan. Ini saya kira akan jauh lebih besar karena bantuan COVID sekarang ini belum banyak dikeluarkan. Ini masih 5% Pak, rata-rata semua 5%. Nah ini saya kira potensi penggunaan bantuan ini akan menjadi peluang bagi petahana di samping keterlibatan ASN. Ini saya kira menurut saya ini saya minta untuk memperhatikan perilaku ASN. Ini saya kira sekarang sudah cukup banyak laporan yang masuk. Yang paling tinggi keterlibatan ASN dalam pilkada itu adalah Sultra, paling tinggi. Sulawesi Tenggara itu paling tinggi secara keterlibatan itu. Nah ini saya kira menurut saya harus betul-betul diperhatikan.